Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deandini dengan NIM 231341107. Di sini saya akan menjelaskan terkait praktik kegizian dalam perspektif regulasi dan etika. Nah, jadi sebelum kita masuk ke situ, pernah nggak sih kalian berpikir bagaimana tenaga gizi bisa memberikan pelayanan yang aman, profesional, dan tetap sesuai dengan aturan hukum? Nah, di dalam video ini saya akan membahas praktik kegizian di Indonesia dari sisi regulasi dan etika profesi. Langsung aja kita bahas. Yang pertama ada kasus singkat nih. Jadi kasus singkat yang sering terjadi adalah seorang tenaga gizi ini memberikan saran diet kepada pasien di rumah sakit tanpa berkoordinasi dengan dokter. Nah, sekilas terlihat sepele ya. Namun, hal ini bisa menimbulkan resiko malnutrisi, komplikasi, bahkan masalah hukum yang bisa terjadi karena hal sepele ini. Ada 4 nih regulasi utama yang menjadi pedoman praktik gizi di Indonesia. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tenaga Kesehatan, di mana undang-undang ini berisi tentang mengatur standar kompetensi tenaga kesehatan termasuk ahli gizi dan menjamin hak pasien atas pelayanan yang bermutu. Selanjutnya ada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang registrasi dan praktik tenaga kesehatan. Nah, di mana dalam peraturan pemerintah ini mengatur registrasi, izin praktik, serta sanksi administratif jika terjadi pelanggaran. Selanjutnya ada Permenkes Nomor 26 Tahun 2013 tentang standar profesi ahli gizi. Nah, di mana Permenkes ini adalah memuat kode etik profesi, standar kompetensi, dan prosedur praktik. Selanjutnya ada Kemenkes Nomor 342 Tahun 2020 yang dimana ini berisi tentang pedoman praktik gizi yang menjadi panduan teknis asesmen gizi, intervensi, edukasi, serta dokumentasi. Nah, selanjutnya kita bahas hak dan kewajiban tenaga gizi. Dalam regulasi, tenaga gizi ini memiliki hak untuk diakui kompetensinya, mendapatkan lingkungan kerja yang aman, serta berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lain. Tapi di sini, tenaga gizi juga memiliki kewajiban, yaitu yang pertama memberikan intervensi sesuai standar profesinya, yang kedua melakukan dokumentasi yang lengkap dan akurat, yang ketiga memberikan edukasi gizi berbasis bukti, dan yang terakhir menghormati hak pasien untuk menerima atau menolak intervensi yang telah diberikan. Nah, di sisi lain juga ada potensi dan pelanggaran dan dampak bagi tenaga gizi. Seandainya jika tenaga gizi melanggar, misalnya nih memberikan intervensi di luar kompetensinya, serta tidak melakukan dokumentasi ataupun mengabaikan hak pasien. Nah, itu akan berdampak serius. Pasien bisa mengalami malnutrisi, kepercayaan masyarakat menurun, dan tenaga gizi juga dapat dikenai sanksi administratif, disiplin profesi, bahkan tuntutan hukum. Nah, sekarang kita langsung bagaimana nih solusi dan rekomendasinya. Untuk mencegah pelanggaran, ada beberapa langkah penting, yaitu patuh pada regulasi dan kode etik yang telah tertulis, serta kolaborasi antar profesi dengan dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya. Selain itu juga gunakan edukasi berbasis bukti dan mudah dipahami oleh pasien. Dan jangan lupa juga untuk mendokumentasikan semua intervensi dengan lengkap. Ikuti pelatihan rutin untuk meningkatkan kompetensi dan pemahaman regulasi. Baiklah, mungkin sekian video singkat yang bisa saya sampaikan. Jadi di kesimpulan ini adalah praktik kegizian yang profesional harus memadukan kompetensi teknis, kepatuhan regulasi, dan integritas etika. Dengan begitu, tenaga gizi dapat memberikan pelayanan yang aman, bermutu, dan dipercaya oleh masyarakat. Jadi sekarang, yuk kita jadikan praktik gizi semakin profesional dan bermanfaat. Mungkin sekian video yang bisa saya buat. Saya minta maaf jika ada kesalahan kata dalam penyampaian materi. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.